Ya sebelum ada jembatan kami orang gotong royong jembatan darurat pakai belugu hanya untuk bisa lewat motor aja. Ya udah jalannya untuk jalan motor aja, karet. Kalau mobil nggak bisa lewat blok B. Itu jembatan, alhamdulillah kami orangnya lancar lah. Yang manen-manen semangka, jagung, singkong. Malahan yang arah ke blok D itu agak sepi, karena dia nanjak di sana kan. Ke sini kan mau kapal. Siapa Ibu? Nama saya Tenti. Saya jadi kader itu masuk tahun 2023. Ya, dulu kan saya jadi kader itu pertama memang langsung di Posyandu yang sebelah sana di Nusa Indah itu. Itu dulu kami di sana itu jumlah balitanya itu banyak. Saya lupa tepatnya berapa tapi banyak, dan kader itu cuman sekitar 6 atau 7 yang aktif ya, karena dulu sempat terjadi pergantian karena kan ada yang sudah umurnya kadernya itu sudah tua gitu ya. Yang jelas kami lebih ringan ya Pak, karena jumlah balita itu kan terbagi. Karena kendalanya dulu di Nusa Indah itu ibu-ibu ini rata-rata nggak posyandu, nggak berangkat posyandu itu karena kendalanya transportasi yang jelas. Terus kalau nggak ada barengan, nggak ada motor, ya nggak berangkat posyandu. Jadi kami sering pakai ambulan itu Pak, kami jalan-jalan itu ke tempat ibu-ibu yang nggak berangkat posyandu. Jadi kalau di sini berkurang Pak, karena rata-rata ya bisa lah kami jangkau ibu-ibunya itu lebih dekat gitu. Jalan kaki pun nyampe. Bedanya jauh ya Bu, di sana jauh. Terus yang posyandu tuh banyak kan, jadi dusun berapa itu jadi satu lah intinya gitu. Kita biasanya berangkat itu dari pagi, pulangnya siang banget. Lama banget lah pokoknya, karena banyak ibu balita-balita. Kadang ya nimbang aja rebutan, sabar dulu. Sekarang alhamdulillah ya, udah semenjak di sini tuh pokoknya ya nyaman lah Bu. Karena balitanya tuh nggak banyak banget, nggak kayak dulu gitu. Jadi kita datang itu langsung nimbang, kita daftar gitu. Oh cepet lah Bu, nggak kayak dulu pokoknya. Alhamdulillah banget gitulah, membantu gitu. Empat tahun silam, sebuah komitmen luhur dipancangkan di atas tanah ujung Gunung Ilir. Melalui lembaran sederhana ini, Bapak Arjuna Putra tidak sekadar merangkai kata, melainkan meletakkan sebuah cetak biru peradaban kampung. Sebuah visi besar yang terangkum dalam gagasan mantap, maju, amanah, nyaman, toleransi, tegas, adil, dan bijaksana. Bagi seorang pemimpin sejati, visi bukanlah retorika kampanye, melainkan utang pengabdian yang harus dilunasi dengan keringat dan integritas. Hari ini, sejarah mencatat kita menyaksikan bagaimana komitmen 4 tahun lalu tersebut, kini berdiri tegak menjadi pilar-pilar kesejahteraan masyarakat ujung Gunung Ilir. Gagasan untuk menjadikan ujung Gunung Ilir maju dan nyaman, dia jawantahkan melalui percepatan infrastruktur yang masif. Tata ruang desa direkonstruksi. Tercatat, 2035 meter badan jalan baru sukses dibuka. Mengurai isolasi, dan memperlancar urat nadi ekonomi warga. Akses vital ini diperkokoh dengan pendirian 1 unit jembatan strategis, dan 194 meter tembok penahan tanah. Dari sini kalau mau ke dalam nih, kan rata langsung turun terus. Iya. Kan masuk di tempat itu. Iya. Tapi masih kurang di mana? Yang di bawah Pak. Ya rame-rame. Kalau nggak nyangkul nggak dikasih kopi. Nah, foto teh, wah, cuy. Lebih dari itu, kenyamanan warga prasejahtera menjadi prioritas tertinggi. Melalui alokasi dana desa yang presisi, 10 unit rumah tidak layak huni telah dibedah mengangkat harkat dan martabat warga menjadi hunian yang aman. Pembongkaran rumah Wagimin, udah rumah tahun 2023. Badannya sudah miring, tinggal robohnya saja. Bersama Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, Bapak Arjuna Putra.
Mitigasi lingkungan pun ditegakkan melalui pembangunan 1035 meter galian siring dan puluhan meter drainase. Memastikan kawasan kampung tumbuh dalam kondisi yang bersih dan bebas dari genangan air. Pak, sudah saya ajarin tadi, izin dokter, makasih informasinya, ilmunya, izin kami memusyawarah keluarga dulu. Udah, saat itu cari tempat. Oh, 2 kali proses ini ya? Berarti nggak sembarangan kerja ini berarti. Oh, supaya garing ya? Kita kendalanya karena KTP itu. Iya. Karena dia kalau ada KTP lengkap kan saya bisa kasih BLT Kan sebenarnya. udah dicoba bapak, udah capek tuh Iya, gagal kan. 2 kali. Selamat pagi, wargaku RT 5 RW 1 nih, rame-rame nih. Angkat tangannya mak-maknya mana? Nah, kita kirim ke Pak Camat. Alhamdulillah kompak selalu mereka, laki, perempuan, anak-anak semua rame. Nah, ini yang ngechat nih, ini mbak-mbaknya tuh, nggak mau kalah. Ayo yang lain, ayo kalau mau bersaing dengan RT 5. RT 5 bisa. Mantap. Lanjut pertandingan voli. Nih warga kami ini yang sudah lansia, PLTS nggak dapet, PKH nggak dapet, ini beras bulog kemarin nggak dapet, ini sisa yang nggak ada, jelas orangnya kami alihkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar punya hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sing duwe omah sapa? Rumah. Nggih, Lah niki to prene? sapa jenenge? Hah? Ayu apa ora wong sing duwe omah? Ayu. Ayu ting ting. Tong tong. Tong tong. Oh. Dia Ayu tong tong. Alambu. Alambu. Ya Allah ya Tuhan. Woi, arep buka lawang ning arep ora entuk piye to? Hah? Oleh sing buka dek kok. Kan berapa nak gedeng? Walah, aduh tak tuku. Dapat 1000 apa mek 100? 1000 ae. Sejuta ae lah. Ini. Ini. Ya. Makanya hari ini kita mulai nanam jagung. Mudah-mudahan penanaman jagung ini kayak menggunakan alat ya yang kita sewa berikut operatornya. Semoga ini bisa membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita semua. Dan semoga pengurus Bungkam ini tidak patah arang karena gagal panen di semangka, mereka tetap bangkit dan bangkit. Kami pun pemerintah kampung terus mendorong bagaimana Bungkam ini terus berkembang. Rame-rame kita dari ngecor lapangan voli makan. Nih, makan pakai lauk telur, murah meriah, yang penting perut kenyang. Ayo, lambaikan tanganmu, angkat telurnya. Rame-rame kita bro, bisa ngecor bro. Mudah-mudahan jadi darah daging nih nasi ya, biar kuat ngecor. Oke. Alhamdulillah ada salah satu peserta nih bawain nasi staf-staf ini. Nah ini Pak Fauzi komandannya. Antara syukuran Pak. Syukuran. Nah ini ada yang nyumbang nih. Nih daging nih, daging rendang.
Sampai jam 7 masih ada tinggal satu berkas lagi yang belum selesai. Semoga cepat diantar. Jadi kita nggak terkatung-katung. Demikian. Kalau juara kasih lagi. Kumpulin. Tos. Ayo. Terus ya. Juara dapat bonus lagi. Oke. Semangat terus ya. Yuk. Saya kan punya riwayat darah tinggi Pak, kata ibu-ibu di pusat. Ya. Berapa biasanya? Terakhir diukur berapa bulan yang lalu? Waspada gitu loh. Ini 80 kan. Ya orang tua ini kan berkisar di 120 sampai 150. Biasanya begitu. Itu 160. 60. Terus di rumah sakit kan dicek lagi, di tensi lagi. Cuman 147 Per 70. bagus. Atau kapan kamu mau ke sana, mampir ke kantor, nunggu Bapak telepon orangnya. Si Rahman namanya di depan itu. Ini isinya pada mau nangis ya. Tensinya 213/135. Pembangunan fisik harus diimbangi dengan peradaban hukum dan sosial. Sikap toleransi dirawat melalui pencapaian ujung Gunung Ilir sebagai Kampung Siger, sebuah kawasan percontohan moderasi beragama yang inklusif. Prinsip amanah dan tegas dalam mengelola anggaran, membuahkan pengakuan tata kelola tingkat tinggi. Pemerintah Kampung Ujung Gunung Ilir secara resmi dikukuhkan sebagai mitra adiaksa oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Sebuah legitimasi absolut atas pemerintahan yang bersih dari penyimpangan. Empat tahun perjalanan ini telah menjawab segalanya. Lembaran visi di masa lalu, kini telah bermetamorfosis menjadi jalan yang kita tapaki, rumah yang kita diami, dan jaminan kenyamanan yang kita rasakan. Bapak Arjuna Putra telah membuktikan bahwa janji pengabdian bukanlah sebuah kiasan, melainkan dedikasi tanpa henti. Tonggak sejarah telah terpancang kokoh, namun perjalanan menuju kemakmuran belum mencapai garis akhir. Bersama keteguhan dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat, mari kita pertahankan tata kelola yang baik ini, terus bersinergi, terus melangkah, untuk Kampung Ujung Gunung Ilir yang semakin tangguh, bermartabat, dan mantap. Terima kasih kerjasamanya. Semoga ini jadi sejarah hidup kalian. Saya Arjuna Putra, Kepala Kampung Ujung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Alhamdulillah, saya menjabat di sini sudah 4 tahun.
Saya dilantik bulan April 2022 dan sampai hari ini masih tetap bertugas. Kenalkan diri juga, sebelumnya juga saya memang PNS di RSUD Menggala. Saya saat itu, 2022 itu, saya sudah sekitar 15 tahun tinggal di kampung ini. Tapi saya melihat perkembangan-perkembangan ini dengan permintaan beberapa masyarakat untuk saya maju ke pencalonan. Sebenarnya saya nggak ada niat di situ. Cuman karena saya melihat keluh kesah masyarakat, ya saya mencoba bagaimana masyarakat ini bisa kita buat sistem pelayanan prima. Tidak ada lagi harapan kita, konsep saya itu masyarakat yang perlu RT harus gedor-gedor rumah. Jadi kita harus manfaatkan sistem sekarang ini digital semua. Ketok HP-nya, perlu RT, pencet HP. Maka saya selama menjabat dari awal saya sampaikan semua RT wajib punya grup WA. Jadi keluh kesah warga silahkan sampaikan di grupnya ke RT-nya, nanti RT menyampaikan kepada kami. Makanya saya selalu bagaimana menanamkan di hati saya pada saat niat awal ini bagaimana membangun kampung ini menjadi lebih baik, menjadi pelayanan yang lebih prima. Memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita tetap berusaha. Sasaran saya yang pertama ialah sistem pelayanan. Sistem pelayanan tadi di awal sudah saya buka. Bagaimana masyarakat itu butuh sesuatu baik administrasi, tidak langsung ke kampung. Walaupun dia ke kampung juga kalau kantornya buka, siapa yang mau melayani? Itu target saya awalnya. Makanya saya tegas di situ, saya katakan RT wajib 24 jam, bukan orangnya diam di tempat, hanya melalui HP. Kemudian saya benahi perkantoran ini. Senin sampai Jumat pelayanan harus ada. Kalau kepala kampung keluar, sekdesnya ada di dalam. Kalau sekdesnya sedang keluar, kepala kampungnya harus ada di dalam. Jadi pelayanan itu akan tetap jalan. Meskipun merubah itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Karena biasanya masyarakat itu datang dari rumah langsung ke balai kampung. Akan tetapi RT-nya nggak tahu warganya mengurus apa sih. Dia nggak tahu mau izin keramaian kah, kehilangan kah. Maka itu target utama saya pembenahan awal dulu, pelayanan dasarnya dulu. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang banyak dukanya. Kalau sukanya pasti ya, namanya saya berlatar belakang 21 tahun saya hidup di ambulan, baik dari puskesmas, rumah sakit mini, rumah sakit RSUD Menggala. Saya hanya banyak berkecimpung di urusan orang sakit dan orang meninggal. Setelah saya masuk, alhamdulillah Allah takdirkan saya memimpin kampung ini, ternyata jadi kepala kampung nggak gampang. Resikonya banyak sekali. Nggak bisa enak tidur, warga bisa telepon kita. Maka saya tidak pernah, selama saya ngejabat, saya tidak pernah mematikan HP. Karena kadang HP RT saya ngedrop, masyarakat langsung ke saya. Makanya saya berupaya, sekali lagi saya sampaikan, itulah ambisi saya bagaimana tercipta pelayanan prima kepada masyarakat. Dukanya apa? Orang dukanya, seorang kepala kampung itu ya sukanya kalau dia pesta duduk di depan panggil yang terhormat. Tapi di saat ada masalah, baik urusan lahir sampai urusan berjalan rumah tangga, ribut dan sebagainya, sampai meninggal itu urusan kepala kampung. Ya nggak mengenal libur, itu dukanya. Saya 4 tahun menjabat ke Bandar Lampung, itu nggak nyampe 10 kali. Jadi masuk ke masyarakat, itu dukanya. Tapi sukanya saya sampaikan tadi, jadi kita bisa berkecimpung dengan masyarakat, tahu apa masalah warga, kita juga bisa banyak belajar dari masalah itu. Kita tanya ke atasan kita, baik camat, baik kita ke kejaksaan, bagaimana tentang hukum, ke kepolisian, itu manfaat dari kita jadi kepala kampung. Ya, jadi saya sampaikan juga, kenapa sih saya terlalu nafsu
mau ngikutin kata masyarakat, usulan masyarakat untuk jadi kepala kampung. Yang pertama, sarana prasarana di Kampung Ujung Gulung Ilir ini sangat prihatin. Sangat prihatin, terutama di infrastruktur jalan, ya. Sampai hari ini juga saya menjabat 4 tahun, jalan kabupaten itu yang saya tahu sampai tahun ini sudah 9 tahun itu belum pernah dibenahi. Bagaimana masyarakat saya punya 5 dusun, 27 RT Kampung Ujung Gulung Ilir ini dari dalam itu mengeluarkan hasil tani pun jalannya tidak seindah yang kita bayangkan lah ya. Tapi masih bersyukur jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang lagi viral sekarang itu, kita masih beruntung meskipun jalannya gini masih batu. Saya nggak bayangkan saudara-saudara kita yang di dalam. Oleh sebab itu, sebelum saya dilantik bulan April, bulan Maret saya coba benahi jalan kurang lebih sepanjang setengah kilo lah ya. Yang sangat prihatin di turunan itu ada jembatan yang hampir orang nggak bisa lewat. Maka saya berpikir, tadinya sebelumnya menjelang pencalonan mau saya ajak gotong royong masyarakat, tapi akan berdampak kepada saya karena saya sebagai calon nanti dibilang saya mengiming-iming. Kemudian kami kerja nyata, kami benahi jalan itu, gotong royong minta sumbangan menghabiskan semen 340 sak, itu murni swadaya masyarakat dengan cara saya mencari bantuan. Saya pun ikut terlibat jadi sopir molennya, jadi operator molen saya. Jadi saya tidak ngomong, ya. Kemudian saya melihat infrastruktur yang sudah dibangun dana desa selama ini, itu ratusan juta bahkan miliaran. Terkesan tidak terpelihara. Maka target awal saya benahi, baik dari balai desa atau kantor ini, manusianya, gedungnya, termasuk sarana prasarana olahraga di lapangan, di tribun kami benahi. Bagaimana masyarakat merasakan dampak dari dana desa itu yang dibangunkan untuk publik. Banyak, ini contoh ya, ini contoh yang lain. Pada tahun 2022, kami membangun jalan usaha tani, adanya di Dusun 5. Yang selama ini di dalam itu ada kebun karet, kebun singkong, kebun sawit, kebun jagung, susah untuk keluarnya. Karena ada satu, saya katakan jalan juga enggak, jalan gerobak gitu. Ada jembatan pakai kayu. Sehingga masyarakat susah keluarnya. Kemudian kita targetkan, kita bangun, kita buka jalan itu sepanjang 1243 meter. Itu di tahun 2022. Kemudian ada salah satu anggota DPR RI, Ibu Itet, kalau nggak salah waktu itu di Komisi 9, mau kampanye tentang stunting. Kemudian lewat asisten beliau, saya mengajukan tawaran. Beliau sempat nanya, apa Pak bentuknya kompensasinya? Dikira saya minta duit untuk pribadi. Wal na'udzubillah min zalik, saya ini seorang PNS. Saya sampaikan, saya siap mengerahkan berapa kebutuhan warga untuk sosialisasi atau kampanye tentang stunting, tapi saya minta kenang-kenangan. Beliau menanyakan apa? Di Kampung Ujung Gulung Ilir ini banyak rumah tidak layak huni. Alhamdulillah responnya Ibu Itet saat itu dia menyampaikan, Pak, kalau dana dari negara kita nggak punya karena ini sudah berjalan. Kemudian saya minta tolong Bu, gimana caranya? Alhamdulillah beliau saat itu melalui yayasan yang dibina beliau menyumbang uang 20 juta untuk 2 bedah rumah. Kemudian ada menanyakan ada masih jamban WC cemplung lah istilahnya. Ada Bu, kebetulan beliau bantu satu juga. Nah itu 2022. Kemudian 2023 kami juga setelah membuka jalan itu kan butuh di kemiringan di jalan turunan itu kan butuh apa ya, tembok, ya TPT istilahnya. Itu kita bangun sepanjang 46 meter. Kemudian ada rehab sumur bor. Karena sumur bor itu sumurnya ada, tapi mesinnya rusak. Instalasi lain rusak. Itu kita benahi dari dana desa. Kemudian ada pengadaan lampu jalan. Karena selama ini gelap gulita. Gak usah saya bicara jalan kabupaten. Mulai jalan kabupaten yang ke dalam dari Tugu Kuda sampai Dusun 5, Dusun 4, itu gelap. Nah, kemudian kita rembuk dengan panitia pembangunan, musyawarah, kita bangunkan
lampu penerangan jalan sebanyak 30 titik di wilayah Kampung Ujung Gunung Ilir. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, Utilahu, rumah tidak layak huni. Di 2023 kami menganggarkan cuma bisa 2 bedah rumah. Senilai 10 juta kotor. Uang itu bukan diberikan langsung ke yang kita bedah. Kita memberikan berupa material, setelah 10 juta dipotong pajak. Kemudian ada lagi namanya rehab gedung posyandu. Itu ada di Dusun 3. Karena entah di mana ruang ibu-ibu hamilnya, ruang balita itu agak nggak teratur. Bahkan kalau saya bilang lebih bagus kandang kambing saat itu. Nah, kemudian kita urun rembuk dari musyawarah dusun desa, kita rehab lah posyandu di Dusun 3. Itu dari dana desa juga. Rutilahu itu rumah tidak layak huni itu kalau mau dihitung banyak sekali. Tahun 2024 data petugas dari Perkim Provinsi turun 3 hari kami turun lapangan ngecek rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, sebanyak data tahun 2022 itu sebanyak 102 rumah yang masuk database Rutilahu. Nah, makanya kami berbahagia 2024 itu aman menurut saya, ternyata belum juga. Nah, makanya di tahun 2023 itu ada bedah rumah tidak layak huni 2 titik, yaitu di Dusun 3, RT 5 dan RT 2. Kami buat skala prioritas karena berdasarkan komposisi anggaran. Karena anggaran dana desa itu tidak mutlak kita yang ngatur. Karena ada aturan-aturan dari pusat yang harus kami laksanakan. Kemudian ada rehab juga pos kamling. Karena pada saat waktu itu kita ronda, yang sering malam-malam ronda malam. Ada pos kamling yang sangat tidak layak. Kami rehab juga, atau kami bangunkan pos kamling itu 1 titik di Dusun 5. Ada lagi rehab taman bermain di lapangan. Karena waktu itu ayunan ada yang patah, rantai putus. Sedangkan ngebangun itu dulu dana negara yang kita pakai. Tapi pemeliharaannya menurut kacamata saya masih kurang. Itulah yang kami benahi dari dana desa. Ada tribun juga sama. Tribun itu ada tempatnya tapi nggak ada tempat duduknya. Saya turun bersama tim, melibatkan BPK, kita musyawarahkan dan musyawarah Bangdesnya, kita rehab, buatkan tempat duduknya, ya. Kemudian lagi ada, nah yang saya tempati ini. Ini nggak saya bayangkan dulu bisa seperti ini. Saya segitu masuk kantor ini, hari ini dilantik, besok saya datang, kemudian sertijab, saya langsung benahi kantor ini. Itu menggunakan dana desa. Kemudian di lapangan itu karena sering orang dagang, kadang saat sore kan dipakai olahraga itu jogging track udah kita benahi. Saya sendiri turun terlibat itu membabat pakai mesin, bukan hanya ngomong. Saya ikut turun, ikut ngebabatnya ya. Jadi butuh untuk tempat pedagang kami buatkan kios. Ada 9 kios terbuka ya, kios terbuka bukan kios tertutup ya. Itu di tahun 2023 juga sebanyak 9 unit. Satu blok itu ada 3, berarti ada 3 blok isinya 39. Itu dana desa. Kemudian lagi ada penanggulangan bencana yang warganya sering kebanjiran kalau hujan. Kami turun ke lapangan, apa kendala? Ternyata siringnya. Nah, kita buatlah siring waktu itu di Dusun 3 RT 7. Nah, itu kita laksanakan dari dana desa. Kemudian lobby juga, karena saya nggak bisa mencapai target bedah rumah itu saya ngelobi, alhamdulillah. Karena komunikasi kita bagus dengan Kodim Tulang Bawang, alhamdulillah kita dapat bedah rumah 1 dari Kodim Tulang Bawang. Itu kita kerjakan di RT 6 Dusun 1 ya. Itu murni dari Kodim, bantuan Kodim. Kemudian untuk mengurangi kerawanan, bagaimana jika ada masalah-masalah keamanan kita bisa pantau, maka kami buatkan CCTV. CCTV saat itu 2023 menggunakan dana desa itu sebanyak 3 titik. Ada di lapangan itu semua. Jadi tribun, seputaran perempatan itu kepantau sama CCTV. Kemudian kami juga ngelobi provinsi. Karena ada jalan yang arah masuk di Dusun 1 itu nggak bisa kita benahi dari dana desa.
Itu kita minta provinsi. Alhamdulillah kita dapat satu lokasi, ada 4 gang. Itu Lapen ya. Ini agak panjang nih saya utarakan ya. Kemudian tahun 2024 itu ada lagi saya targetkan memang satu dusun satu. Kita punya 5 dusun, jadi 5. Alhamdulillah tahun 2024 5 titik itu bisa terlaksana. Kemudian karena lapangan pemuda-pemuda ini kan sering olahraga sore, minggu pagi, lapangannya darurat. Nah, kami urun rembuk, kami musyawarahkan dalam musdus Musrembang, alhamdulillah kita buat lapangan di seputaran tribun juga. Kemudian ada lagi penghubung antara di dalam dusun 1, RT 4 dan RT 7 sampai ke RT 1. Itu ada jalan yang belum dibuka, sudah dibuka tapi tanggung, paling seperempatnya. Kemudian kita teruskan, kita buatkan buis beton, ada di 2 titik. Itu tahun 2024. Kemudian lagi ada gorong-gorong plat beton. Itu di 3 titik juga. Itu dana reward. Karena kita berhasil mencapai apa yang menjadi sasaran Kementerian Desa saat itu. Kita dapat reward, kemudian kita bangunkan ya. Ada lagi, karena lapangan sudah kita buat bagus, baik voli, baik tribun, baik taman, tapi malam gelap. Saya punya inisiatif. Kita rembukkan Musrembang dalam BPK, kita pasang di seputaran lapangan itu ada 22 titik lampu menggunakan tiang. Alhamdulillah malam hari terang benderang sampai saat ini. Itu menggunakan dana desa tahun 2024. Ada lagi pembukaan badan jalan usaha tani. Ada di dusun 1 sampai RT 7. Yang saya sampaikan tadi, yang tanggung tadi itu. Kita buka sekarang di tahun 2024. Itu menggunakan dana desa. Kemudian di balai desa ini saya punya inisiatif juga bagaimana ada ruang ramah anak dan ruang ibu menyusui. Kenapa? Karena ini pelayanan publik. Berharap orang tuanya ngurus administrasi, anaknya bisa bermain di suatu tempat yang terpantau. Silahkan nanti dicek, ada semua. Itu menggunakan dana desa. Kemudian ada lagi rehab sumur bor 3 titik yang ada di dusun 4 RT 1, dusun 5 RT 1 dan dusun 5 RT 2. Itu ada 3 titik sumur bor yang tidak berfungsi. Sedangkan kemarau susah. Nah, itulah keuntungan kita turun ke lapangan dengan usulan-usulan masyarakat tersebut. Kemudian pembangunan baru sumur bor juga, kita lihat titik-titik tertentu yang susah air, kita borkan juga. Itu menggunakan dana desa tahun 2024. Ada lagi kita yang posyandu yang warganya komplain, Pak kok di sana aja yang direhab. Nah, kita akomodir. Itu ada di dusun 2 RT 1 belakang balai desa kita. Itu sangat prihatin dulu ya. Kemudian ada lagi rehab posyandu 1 titik di dusun 4. Itu dana reward yang saya sampaikan tadi, kami pecah ke sana karena dusun 3 dan 4 itu satu posyandu, tapi lokasinya jauh. Sehingga mau meningkatkan kunjungan agak terkendala. Maka alhamdulillah ada masyarakat yang namanya Pak Mas Hudi itu menghibahkan tanah. Kami buatlah posyandu 1 di situ dari dana reward juga. Dan setiap tahun itu ada PKTD yang namanya kita memberdayakan masyarakat kita nih. Padat karya tunai desa. Jadi biar masyarakat merasakan dampak dari dana desa. Kita gali siring, tapi kita bayar masyarakatnya. Itu ada di tahun 2023, 2024, dan 2025, serta 2026. Total panjangnya sepanjang 1.762 meter. Itu yang berhasil sudah kita gali ya. Kemudian saya juga terus berjuang mencari bantuan dari provinsi. Alhamdulillah tahun 2024 dapat bantuan sumur bor di masjid. Dusun 3 RT 2 bantuan dari Perkim provinsi. Alhamdulillah itu masih bermanfaat. Kemudian saya lobby lagi, cari-cari relasi kebetulan karena saya dulu orang rumah sakit.
ada hubungan emosional dengan para dokter. Saya merayu mereka bagaimana ada warga kami yang sudah sangat parah saat itu. Yang angin kencang dapurnya hampir roboh. Bahkan mau menarik badannya. Kami lobi-lobi, alhamdulillah dapat bedah rumah 1 dari ID Tulang Bawang. Kemudian nambah lagi di 2024 itu balai desa. Bocor, terus tempatnya nggak beraturan, kita benahi. Itu menggunakan dana desa 2024. Kemudian 2025, karena lapangan kita sudah bagus, sering ada event-event pencaksilat, sepak bola, dan lain sebagainya, senam, nggak ada MCK. Nah, saya sampaikan dengan tim, ayo bahas bersama tim, bagaimana kita buat MCK. Alhamdulillah di 2025, terpasanglah, terbuatlah, terbangunlah 2 MCK di lapangan itu. Silahkan dicek. Kemudian ada 1 titik lagi yang tertinggal ternyata posyandu yang sangat prihatin kalau kita nempel di temboknya, baju kita ganti warna. Kalau hujan ngeri takut gentengnya jatuh kena lapuk. Nah, kita anggarkan ke situ bedah 1 rehab posyandu di Dusun 5. Itu dana desa 2025. Ada pembangun lagi TPT, tadi udah saya sampaikan ya. Berpikir lagi saya bagaimana Rutilahun bisa kita cicil lagi. Bisa mencicil 2. Kita tahun 2005 bedah rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit. Ada di Dusun 4, RT 1 dan Dusun 1, RT 1. Kemudian ada kita juga minta lagi ke Perkim, dapat lagi 1 titik sumur bor, Perkim Provinsi di Masjid Tegal Berak, Masjid Al-Hilas. Itu sudah terlaksana semua. Sedikit lagi saya tambahkan, jadi dana desa itu selama saya menjabat sampai 2026 ini, itu turun ke masyarakat. Masyarakat merasakan manfaatnya. Contoh, selama ini kami sudah memberikan apalah istilahnya ya, BLT, miskin ekstrim, karena itu suatu perintah dari pusat. Karena dana desa semenjak saya menjabat tidak seenak-enaknya akan saya gunakan. Semua sudah diatur dari pusat, sekian persen untuk ini, sekian persen ini, ada semua. Jadi kami harus ikuti regulasi itu ya. Di situ kita membangun atau memberikan dana desa tahun 2025, 1 penerima itu sebesar 300.000 saat itu. Tahun 2022 itu 112 kita gelar penerima. Tahun 2023 35. Karena ada batasan persentase di situ minimalnya. Kita selalu maksimalnya yang kita pakai. Kemudian tahun 2024 ada 80 KPM. Kemudian 2025 itu berkurang 15% dari dana desa BLT itu kami kurangi 58 penerima. Sehubungan tahun 2026 dana desa kita dipangkas untuk Ujung Ilir sebesar pemangkasan dana desa Ujung Ilir 2026 74,4%, hampir 1,1 miliar. Dana desa Ujung Ilir tahun 2025 1 miliar 464 juta. Kemudian 2026 tersisa 373 juta. Makanya kami bisa memberikan BLT itu sebanyak 20 KPM dengan 1 KPM sebesar 100.000 per bulannya. Jadi sangat menurun sekali ya. Kemudian juga ada namanya Linmas. Itu dari mana kita bayar kalau nggak dari dana desa? Jadi Linmas merasakan manfaat dana desa. Ada lagi kader posyandu, kader KPM ada 2. Nah itu dari dana desa semua kita bayar. Jadi kalau katakan dana desa nggak nyampe, kita bisa buktikan dengan Ujung Ilir ini ya. Kemudian lagi ada guru non formal, guru ngaji. Itu pun kita berikan walaupun nggak banyak, sebesar 50.000. Ada untuk Muslim, ada untuk Kristiani, ada juga untuk umat Hindu. Kita bagi. Ya, guru ngaji itu tahun 2022 15. 2023 35 orang. Sampai tahun 2025 bertahan 35 orang. 2026 karena ada desa dipangkas juga ya kita pangkas. Tersisa cuma 20 penerima.
Kemudian kader kita ini sebanyak 15 orang. Kader Posyandu ditambah 2 kader KPM. Itu dari dana desa semua. Sampai tahun ini masih kita bayarkan. Meskipun dana desa dipangkas, tidak ada pemangkasan linmas, tidak ada pemangkasan kader Posyandu. Ya. Kemudian selama ini kita juga memberdayakan Modin yang ngurus-ngurus makam. Tidak semua dusun, hanya kita mampu kasih. Tahun 2002 itu ada 2, 2002 2. Kemudian 2024 kita tingkatkan lagi untuk pengurus yang umat Kristiani ada 1, Hindu ada 1, Muslim ada 2. Sampai tahun 2025 4. 2026 dengan sangat terpaksa itu dihilangkan karena dana desa kita nggak ada, ya. Jadi itulah beberapa yang bisa saya sampaikan perkembangan dari 2022 saya menjabat sampai 2026 ini. Itulah karya yang saya berikan untuk masyarakat melalui dana desa, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan karena Kampung Ujung Dung Ilir ini juga kita sudah dinobatkan tahun 2023 itu kampung moderasi beragama. Itulah pembinaan kami kepada agama yang ada di kampung ini serta suku yang ada di kampung ini. Ya, bahkan di tahun 2026 ini kita berupaya bagaimana kerukunan ini selalu tercipta meskipun dana desa kita dengan penuh keterbatasan. Supaya kami juga sudah sosialisasi supaya masyarakat memahami. Jadi gini ya, untuk Ujung Dung Ilir ini juga mungkin agak tertinggal di saya selama saya menjabat. Sehubungan saya dulu bangkotan di ambulan 21 tahun, maka ambulan dari awal saya ngejabat, saya praktekkan seperti saya di rumah sakit, di pelayanan 24 jam. Jadi nggak perlu masyarakat datang ke rumah sopir atau datang ke rumah Pak Lurah, nggak perlu. Silakan ketok HP-nya lewat telepon, hubungi RT, RT akan nelpon sopir. Dan itu kisim jemput ke rumah, ya. Kita jemput ke rumah, kita antar ke rumah sakit di dalam Kabupaten Tulang Bawang. Itu semuanya gratis. Tidak ada bayaran serupiah pun. Pulang sembuh, Pak, telepon Pak Lurah atau Pak sopir minta dijemput, kita kirim ambulan lagi. Kita jemput sampai ke rumah. Sampai rumah sakit, kita antar ke rumah dan pulang. Itu gratis. Bahkan saya selama menjabat, ada beberapa warga kita, baik itu malam hari atau siang terlalu panas yang jaraknya jauh, pengantaran jenazah pun kita manfaatkan ambulan kita. Semenjak saya menjabat juga, saya buatkan keranda jenazah khusus ambulan. Karena saya memang pengalaman di ambulan. Harapan saya juga ke depan ini tetap dipertahankan. Itulah fungsinya Pemda Tulang Bawang itu memberikan ambulan. Bukan untuk Pak Lurah, bukan untuk aparatur, untuk jalan-jalan piknik. Salah alamat. Pesta pakai ambulan. Nah, jadi harapan saya ke depan siapapun pengganti saya ini tetap direfleksikan di masyarakat, di praktik masyarakat, supaya masyarakat merasakan manfaat dari adanya keberadaan ambulan itu. Kalau bicara peduli, demi Allah nyawa saya korbankan untuk kampung ini. Asal untuk kebenaran. Makanya saya sebagai kepala kampung juga, karena saya kan orang Lampung. Gaya saya, bahasa saya, logat saya orang Lampung agak keras. Saya dikenal masyarakat tukang marah. Itulah bentuk ketegasan. Saya nggak mau main-main. Dan silakan dibuktikan ke masyarakat dari awal ngejabat 2022 sampai hari ini 2006. Kalau ada masyarakat yang ngurus administrasi surat miskin, pengantar SKCK, yang mau daftar TNI, Polri, termasuk surat-surat lainnya, izin keramaian, buat ENA, 0 rupiah gratis. Tidak ada bayar-bayar. Kita yang ngetiknya, kita yang ngeprintnya. Tahun 2025 masih kita yang fotokopi. Masyarakat tinggal duduk. Dan beres tinggal serahkan. Tahun ini udah nggak bisa kita fotokopi, keterbatasan anggaran kita. Jadi saya bisa buktikan. Jadi kembali lagi, saya kalau untuk Gunung Ilir ini, nyawa saya siap korbankan untuk kebenaran. Siapapun yang menghambat saya tumbur. Kalau meskipun saya harus korban
demi kebaikan Kampung Ujung Gunung Ilir ini yang sudah terbina selama saya menjabat. Ya, karena jabatan itu nggak akan langgeng. Jangankan ukuran jabatan, nyawa kita saja ada batasan. Ibarat HP itu kartunya ada masa aktif. Jadi bagaimana selama saya menjabat sampai akhir jabatan saya 2030, saya meninggalkan kenangan-kenangan yang baik di masyarakat ini, terutama tata kelola administrasi, terutama pelayanan masyarakat. Memang saya tidak bisa memuaskan semua pihak. Dari serat, kita punya 1.500-an kakak, 1.563 kakak. Nggak mungkin dong bisa puas semua gara-gara saya. Ya kan? Pasti ada yang nggak puas, pasti ada nggak. Tapi itulah dilema. Semua pemimpin akan mengalami itu. Tinggal kita membagi, lebih banyak yang puas atau yang tidak. Kalau sudah banyak yang tidak puas, ngapain bertahan lama-lama? Saya pun hanya 1 periode kok, nggak mau lagi, udah. Saya dulu berkecimpung di rumah sakit, tugas saya ngurusin orang sakit, ngebantu orang yang tersusah di rumah sakit, ngurusin mayat. Tapi sekarang saya alhamdulillah dapat pengalaman memimpin itu, itulah cukup modal saya sudah tanamkan pondasi-pondasi pelayanan terbaik untuk masyarakat, berharap siapapun pengganti saya ke depan bisa lebih baik, bisa lebih aktif, bisa lebih maju Kampung Ujung Gunung Ilir ini. Tidak ada yang aneh-aneh. Jadi saya juga di dalam visi misi saya, bagaimana di 5 dusun ini bisa punya kursi plastik. Jadi kalau ada yang meninggal, ada acara kecil-kecilan, ya nggak perlu sewa keluar. Nah, maka saya, visi misi saya akan berikan kursi 100 per 1 dusun, sebanyak 5 dusun 500. Itu kita anggarkan di 2023-2024. Nah, kemudian di dalam visi misi saya juga, saya akan memberikan atau menghibahkan dari dana desa ini berupa 2 unit atau 2 pelong taruh per dusun. Karena keterbatasan anggaran kita yang sudah diatur oleh pusat itu belum terlaksana. Niat kami di 2026, per dusun itu 2 pelong. Jadi nggak perlu sewa dia. Akan tetapi karena dana desa dipangkas, ya kita nggak bisa buat taruh itu. Alhamdulillah untuk kursi 500 totalnya dari per dusun 100 itu sudah terpenuhi semua. Ya, saya kalau untuk diri sendiri yang pertama, saya manusia biasa, sering mengoreksi diri saya juga di tengah malam, saya merenung, banyak kekurangan saya. Terkadang masyarakat lapor karena situasi capek, penuh masalah kampung, kadang saya agak temperamen, itulah diri saya. Tapi yang tahu hati saya antara saya dengan Allah saya, dengan Tuhan saya. Bagaimana tekad saya setelah meninggalkan kampung ini banyak kenangan baik yang dikenang masyarakat. Ya, kalau mau cari kaya, salah alamat orang jadi kepala kampung. Katanya korupsi dana desa, nggak munafik. Tidak semua kepala desa itu mulus. Tergantung kembali ke individu. Makanya saya selalu bermitra dengan kejaksaan. Kita ada piagam mitra adiaksa. Saya selalu konsultasi. Nah, harapan saya bagaimana semua itu berjalan sesuai regulasinya, berjalan sesuai rule-nya. Karena semua ada landasan hukumnya. Tidak bisa serta-merta, oh buat aturan nggak bisa. Ada aturan yang menghalangi kita juga. Ya, jadi harapan saya ke depan, saya hanya kalau bisa mengakhiri jabatan saya sampai 2030 kalau bisa. Bagaimana saya mempertahankan itu apa yang sudah saya kerjakan? Saya manusia biasa tadi. Tidak luput dari khilaf dan salah. Niat saya, bagaimana di sisa umur saya, karena saya nggak tahu umur saya, mungkin setelah saya saudara-saudaraku keluar dari sini saya dipanggil Allah, saya nggak tahu. Bagaimana di sisa umur saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau untuk keluarga udah pasti. Oke Pak, terima kasih. Siap. Telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Ya, saya juga terima kasih ya atas kunjungan silaturahminya genap saya 4 tahun menjabat kepala kampung. Dan sudah setengah perjalanan yang saya laksanakan dengan silaturahmi ini secara terang benderang sudah kami sampaikan. Kalau berkenan juga mau melihat fisik yang sudah kita buat, kita siap tunjukkan. Kita tidak ada namanya fiktif di sini.
karena kita diperiksa inspektorat setiap tahunnya, ada LHP semua kita ya. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Tolong bantu kami, kritik kami. Selagi kritik membangun akan kami respon. Ya, karena kita nggak bisa selesai dengan pemikiran kita sendiri, harus melibatkan orang banyak, stakeholder siapapun kita siap tampung selagi itu untuk kebaikan orang banyak. Terima kasih atas kunjungannya. Oke.